Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, selamat datang di channelku Umbrella Elektrotechnik. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang resonansi pada rangkaian listrik. Efek resonansi praktis ada di mana-mana di sirkuit elektronika. Setiap kali kita memiliki elemen penyimpanan seperti induktor dan juga kapasitor, energi dapat ditransfer di antara keduanya. Apa yang dimaksud dengan istilah resonansi? Sebelum kita membahas resonansi, kita akan membahas singkat tentang kapasitor dan induktor. Kedua unsur tersebut mampu menyimpan energi. Kapasitor sendiri menyimpan di antara bilahnya dalam bentuk medan listrik. Sedangkan induktor menyimpan energi dalam medan magnetnya. Berapa banyak energi yang dapat disimpan? Hal itu tergantung pada nilai bagian dan tegangan serta arus yang diberikan. Nah, resonansi sendiri adalah suatu gejala yang terjadi pada suatu rangkaian bolak-balik yang mengandung elemen induktor dan juga kapasitor. Resonansi terjadi jika suatu frekuensi tersebut mempunyai frekuensi yang sama. Rangkaian resonansi terbagi menjadi dua, yaitu resonansi rangkaian seri dan juga resonansi rangkaian paralel. Resonansi seri terjadi bila reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif dengan XL sama dengan XC, sedangkan resonansi paralel bila substansi induktif pada suatu cabangan sama dengan substansi kapasitif pada cabang lainnya, BL sama dengan BC. Nah, resonansi seri sendiri bila frekuensi sumber tegangan diubah-ubah, maka akan terjadi resonansi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. XL sama dengan XC, maka omeganya sama dengan omega resonansi, sama dengan frekuensi sudut resonansi. Omega resonansi pada induktif sama dengan 1 per omega resonansi pada kapasitif. Omega resonansi kapasitif sendiri sama dengan 1 per akar LC. Dan frekuensi resonansinya adalah 1 per 2 pi kali akar LC. Frekuensi resonansi. Next, daya yang disimpan di induktor sama dengan daya yang disimpan di kapasitor, sama dengan setengah induktor arus kuadrat, dan energi yang hilang setiap putarannya sama dengan setengah IM kuadrat RT, dengan T adalah waktu periodik 1 per frekuensi resonansi. Q atau faktor kualitas sama dengan 2πf resonansi induktif per R, atau 2πL per resonansi periodik, atau 2π frekuensi resonansi induksi kali 1 per 2 LI kuadrat M per 1 per 2 RI kuadrat M periodik. Q sama dengan 2π dengan dalam kurung energi maksimal yang disimpan per putaran per energi yang hilang per putaran. Dan karena 2π per T sama dengan 2π F resonansi sama dengan omega R, maka Q sama dengan omega R dalam kurung energi maksimal yang disimpan per energi yang hilang rata-rata. Yang berikutnya adalah resonansi paralel. Bila frekuensi sumber arus diubah-ubah, maka akan terjadi resonansi ketika substansi induktif sama dengan substansi kapasitif. Tegangan sama dengan tegangan pada resistor sama dengan tegangan pada induktor dan juga tegangan pada kapasitor. Dan arus sama dengan arus yang ada pada resistor ditambah arus yang ada pada induktor ditambah arus yang ada pada kapasitor sama dengan arus anti resonansi. BL sama dengan BC, maka omega sama dengan omega anti resonansi sama dengan frekuensi anti resonansi. Dengan rumus 1 per omega anti resonansi induktif sama dengan omega anti resonansi kapasitif, maka omega anti resonansi sama dengan 1 per akar LC. Sedangkan frekuensi anti resonansinya sendiri rumusnya adalah 1 per 2 pi kali LC. Next, karakteristik respon frekuensi, variabel impedansi dan arus dalam rangkaian RLC. Bila terjadi resonansi, di mana frekuensi resonansi sama dengan frekuensi resonansi, maka reaktansi sama dengan 0.
Z sama dengan R, impedansi mencapai harga minimum. I mencapai maksimum. Bila tidak terjadi resonansi, maka reaktansi tidak sama dengan 0. Impedansi lebih besar dari resistansi. Bila frekuensi lebih kecil dari frekuensi resonansi, sebelah kiri harga frekuensi resonansi, maka reaktansinya bersifat kapasitif dan arus mendahului tegangan. Bila frekuensi lebih besar daripada frekuensi resonansi, sebelah kanan frekuensi resonansi, maka reaktansinya bersifat induktif dan arus ketinggalan terhadap tegangan. Oke, sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kata yang kurang baik atau kurang lengkap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.